Yo. Halo, Selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda. dan gua Andri. Dan sekarang kita sudah sedikit lelah untuk menceritakannya. Jadi pengen santai dulu. Ngobrol santai. Betul, tapi pastinya tetap mistis. Iyalah, masa ngomongin gosip terkini. Gosip mantan. Ini Tapi sekarang kita pengen ngobrol santai, ngobrolin apa ya enaknya ya? kayaknya enaknya itu tuh nang. Tanda-tanda Kiamat. rumah bukan dong. Tanda-tanda rumah kalian dikirim santet tuh. Oh, masih di pembahasan santet nih. Iya, lu soalnya gua penasaran banget. Kenapa sih dari waktu kemarin lu santet terus? Soalnya gue pengen nyantet orang. Enggak. Soalnya enggak apa ya? Sekarang itu Lagi suka gitu. bukan lagi suka. Adalah keluarga gue yang katanya sedang mengalami santet. Nah, Dikirimi santet gitu. dikirimi santet. Yang di mana? Itu yang di Garut. Ada saudara gue. Oh iya, santet usaha. Nggak tahu sih gue juga. Cuman gimana yang dirasakannya gitu? Yang dirasain tuh rumah tuh kayak gimana ya, kayak yang mencekam banget. Nah terus awalnya sih dia mengalaminya itu sekitar jam 12, lalu jam 12 malam itu tuh selalu Jam 12 malam tuh apa? jadi kesurupan lah, gitulah. Dan kalau malam Jumat katanya menurut penghuni rumah itu tuh kan sekitar ada 5 orang penghuni rumah itu Keluarganya. keluarganya. Nah katanya setiap malam Jumat itu tuh gangguannya tuh nggak dirasain sama saudara gua satu orang itu doang, tapi semuanya penghuni rumah Yang merasakan tuh. betul. Kenapa Jadi bisa ya? Itu benar-benar persis setiap hari dan jam 12 tuh kesurupan. Sorry, ini cewek apa cowok keluar? cewek Oh, cewek. yang kesurupan tuh yang mengalaminya gitu. Oh, kok bisa ya? Udah coba diruqyah apa dibawa kemana gitu? Udah sih, cuman ya masih proses lah mungkin ya, karena kalau nggak salah udah sekitar 2 bulanan lebih lah. Masih tetap sama. Masih tetap sama. Malahan kita udah ngeluarin banyak uang lah buat ruqyah kayak gitu lah. Untuk pengobatan. Tapi ini yang gua anehin sih itu tuh di rumahnya gitu. Di rumah jam 12 tuh. Dia jadi coba deh kalau misalkan dibawa keluar gitu dipindahin tuh bakal kesurupan atau enggak? Nah, waktu itu sih pernah dia itu dipindahin dulu lah tidurnya tuh nggak di rumahnya gitu. Oh, pernah. Cuman ya merasakannya tuh cuma ngelihat sosok doang gitu. Tapi kesurupan oh enggak. Nah, ini kan bisa jadi yang bermasalahnya di rumah nih, ada yang mungkin ngirimnya. Nah katanya sih ditanam ya, Tanam di lingkungan rumah itu. kayaknya ya, tapi gue juga kagak tahu sih. Nah, ini pas banget nih. Tanda-tanda rumah kalian dikirim santet. Nah, nanti kan ada nggak nih Apa sesuai sih? enggak serupa atau tidak gitu ya. Betul. Mau langsung aja. Oke, langsung aja lah ya no? Oke. Karena Durasi. nih 9 tanda-tanda rumah kalian dikirim santet tuh. Wow. Semoga rumah kalian kawan kumis Tidak ada yang termasuk lah ya. betul. Oke, yang ke-1 ada aura negatif. Rumah yang disantet biasanya memiliki aura yang negatif. Hal itu bisa dirasakan saat melewati rumah tersebut atau saat mendatangi rumahnya. Gimana tuh? Oh, jadi memang sih gua juga kalau ke rumah saudara gua yang itu kok gak nyaman banget. Hawanya beda. Beda. Sama nggak kayak lu datang ke rumah kosong? Jauh beda. Oh, beda. Beda banget. Masih mencekam mana? Masih mencekam ke rumah saudara gue itu.
Karena kalau rumah kosong sih Lembab doang paling. lembab doang, dan gua udah tahu gitu itu ya ini rumah kosong nih gitu. Gua udah paham kalau rumah kosong Wajar gitu. pasti angker lah gitu kan. Nah, ini tuh kalau rumah saudara gua kan biasanya ya lu juga pasti punya lah saudara yang sering ditongkrongi sama teman-teman sama anak-anak gitu kan. Nah, rumah saudara gua tuh emang sering banget jadi tempat tongkrongan. Tapi belakangan ini tuh Kayak enak nih. gak enak, gak nyaman. Tapi sebelum-sebelumnya waktu sebelum ada kejadian ini, ngerasanya gimana? Biasa aja, malahan seru banget, hangat banget itu rumah tuh gitu. Hawanya gitu emang beda gitu. Beda, ya gak nyaman banget lah pokoknya gak. Nanti gue kesana lah, ikut lah, pengen. Boleh. Nanti kita sambil silaturahmi lah ya. Nah, gitu pengen tahu juga, ngecek lah. Oke, lanjut ya. Kasihan juga sih. Iya, gua juga kasihan. Yang kedua, Panas. Di saat rumah mendadak terasa panas, sedangkan rumah-rumah di sekeliling merasa suhunya normal, tentu kondisi seperti ini termasuk aneh. Apalagi jika di rumah itu sudah dipasang kipas angin maupun AC. Namun suhunya tetap panas. Ada kemungkinan jika rumah tersebut mendapatkan kiriman santet. Dan bisa jadi santet itu dikirim malam hari. Perlu diketahui juga bahwa efek dari santet ini bisa menimbulkan panas karena terjadinya gesekan energi. nah gue sih tadinya berpikir logikanya, itu rumah gentengnya kayak gimana? Apakah dari C, asbes? Cuman ini ditegasin nih, maupun udah dipasangin AC, tapi kalau masih terasa panas, itu bisa jadi ya. Tapi gua belum pernah ngerasain sih. Ya, iya sih. Tapi kalau keadaan di rumah saudara gua tuh apa ya? Cuman mencekam sama itu doang sih. Berarti ini tidak termasuk ya? Enggak sih. Untuk kayak panas gitu. Enggak. Panas sih enggak sih menurut gua, enggak. Cuman hawanya aja gitu. Awalnya doang gitu, agak aneh gitu. Next, rumah tampak menyeramkan yang ketiga. Santet berhubungan erat dengan makhluk halus berupa jin dan setan. Hal-hal itulah yang menimbulkan suasana menjadi menyeramkan. Bahkan walaupun tidak tampak bentuknya, namun keberadaan makhluk halus bisa dirasakan. Seperti halnya rumah yang terkena santet. Maka efeknya rumah tersebut menjadi tampak menyeramkan. Meski begitu terkadang pemilik rumah tidak merasakan gitu. Justru orang lain lah yang bisa merasakannya. Iya betul. Nah ini pertanyaannya, saudara lu ini tuh merasakan nggak suasananya gitu? Kalau saudara gua sih enggak sih ya. Oh berarti ada benernya nih. Tapi yang di sekitar bisa merasakan. Termasuk gua iya. Betul. Gua kayak lihat rumah saudara gua tuh ya, gimana ya? Iya benar sih. Rumah angker yang lu pernah lihat di rumah hantu tuh gitu kan? Ya rumah hantu, film hantu. Nah kayak gitu sih tampak rumahnya tuh. Jadi kayak ketika lu lihat rumahnya tuh kok gua mau asa-asa tuh ragu banget gitu. Kok gua gak nyaman ya dari ngelihat juga gitu. Gitu sih yang gue rasain. Entah ya ya lu ngerasain kan sebelumnya juga nggak kayak gitu, tapi sekarang jadi kayak gitu. Betul gitu. Anehnya ya. Dan itu juga yang dirasain oleh kakak gua gitu. Ketika Tapi beda. selain saudara lu pernah nggak ngelewatin rumah tapi kayak beda nih rasanya rumah ini? Pernah sih. Nah, Antara dia disantet atau menanam apa ya? kayaknya ya penjaga mungkin. Nah, gitu. Kayaknya. Soalnya Sih gitu ngerasainnya kayak adalah temen gue yang katanya dia tuh di rumahnya tuh nanam apa ya, kayak makhluk buat penjaga gitu ya. oke. Hodam namanya tuh. Kalau kodam sih ngejaga tubuh kita kan. Oh ini kayak pokoknya disimpan di rumahnya, ingwan lah peliharaannya. Pelihara Nah iguan besar. gue pada saat ngelewatin atau ke rumahnya juga sama nggak enak. Daerah mana tuh? Ya banyak, ada di Sumedang, ada di
Soalnya teman gue yang kayak gitu nggak satu gitu. Katanya kayak gitu. Iya. Iya. Gue sendiri ya rasain gitu. Dia tuh ngomong punya gitu. Pas gue datang emang nggak, beda lah gitu. Iya sih, beneran nih. Karena mungkin ya penjaga itu melihat kita kan belum pernah ke rumah itu gitu kan, jadi terasa asing lah mungkin. Jadi lebih bergesekan banget lah energinya mungkin ya. Tapi gue juga nggak tahu. Oke, lanjut. Nomor 4 baca. Ada gangguan jin. Nah, ini nih yang paling ini. Tugas jin adalah mengganggu manusia. Itulah kenapa mereka disertakan dalam praktik santet yang sengaja ditunjukkan untuk mengganggu manusia. Rumah yang mendapatkan santet biasanya pemiliknya pernah diganggu dengan makhluk gaib. Makhluk gaib tersebut, misalnya saja mendengar suara aneh padahal tidak ada apapun. Lalu adanya penampakan yang tiba-tiba muncul dengan rupa-rupa aneh. Hingga munculnya hewan-hewan liar dari rumah yang dikirimkan oleh pelaku santet. Tapi ini mah banyak juga sih rumah-rumah yang biasa gitu ya. Tapi ada sosok-sosok suara-suara gitu kan. Ya, biasanya ada juga sih. Ya soalnya sih katanya ya setiap rumah sih pasti ada jin-jinnya ya. Jin dan jun. Oh, jin dan jun. Nah kalau ini sih gue ngerasain dan bilang juga sih saudara gue. Oh ini mah di sini juga kayak suka lah ada suara-suara aneh terus. Kayak waktu itu tuh kita pernah alamin di sini kan. Cuman bedanya kayak nggak ada hewan liar, paling kayak ucing. Oh, Kucing liar paling kayak kucing liar nusa menyokot asin. Nah kalau hewan-hewan liar sih biasanya yang diketemukan ular katanya ya, berkaitan. ular paling apa ular nggak jengking, nggak mungkin ya kayak singa gitu kan hewan liar. Mungkin sih. Ini Jokowi biji sih kan di mana ini? Ada sih loh itu. Loba gitu ayah cipah, ayah mah Ini ngajarin kebun binatang lu ini lumayan. piton, ya kagok anjir. Datang lagi lain orai sawah ya, orai piton, Foral piton anak kota. kondal, nanti ama itu nasi. Udah lah, next. 5. Sering bertengkar. Siapa nih yang sering bertengkar maksudnya? Rumah yang disantet tidak selalu menunjukkan hal yang mistis, namun bisa juga dibuat agar penghuni rumahnya mengalami pertengkaran. Bahkan konflik bisa hadir dari masalah-masalah yang remeh kemudian menjadi besar. Kalau ini 50-50 kalau nggak bisa di apa ya, dipukul rata lah. Malahan Kalau masalah di setiap rumah pasti ada. betul. Nah begitupun juga yang kayak yang keluarganya tuh tidak baik-baik aja gitu, kayak mau ada perceraian gitu. Nah, itu tuh. Ya ngeselang juga kena santet ya. Hal remeh juga kan bisa gitu. Sama aja sih. Dia sama aja karena kalau misalkan ya lu bayangin lah 2 orang ya digabungin ya egoisnya pasti punya sama lain dan mungkin bergesekan untuk pertengkaran pasti ada aja gitu. Kesimpulannya di rumah mah ada aja lah masalah gitu. Dan ini nggak relate banget karena menurut gua ya itu saudara gua adem-adem aja anjir, malahan si suaminya malah makin sayang banget. Cuman ini mungkin bisa jadi juga Bisa kan jadi, gitu. ya. Jadi tidak hanya selalu hal-hal yang kayak ada sosok atau gimana, ini juga bisa terjadi. Bisa menjadi kemungkinan. Nah, oke, next ya. Mendadak sakit yang nomor 6. Nih, saudara lu mendadak sakit gak? Setiap jadi jam 12 itu dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia mau tidur ya cuma kerasukan doang. Kerasukan. Tapi dianya pas normal tuh gimana? Aja Aktivitas gitu. aktivitas biasa, cuman ya nggak mengalami hal apapun gitu. Enggak kan maksudnya kayak ada yang diem aja gitu terbaring terus seharian. Oh enggak, Oh ini enggak. Jadi hanya pas kerasukan aja gitu. pas kerasukan aja. Tapi nih Nang, makin sini makin aneh. Gimana? Soalnya makin sini tuh makin parah. Malahan sekarang gak kenal waktu Nang. Jadi kalau saudara gua ngelamun dikit jadi Bisa jadi kayak oh, kalau waktu dulu sih enggak. berarti udah makin parah lah ya bisa dibilang. Nah itu sampai Sampai sekarang ini. sekarang. Ya makanya
gua lagi mencari bantuan juga sih ke orang-orang pintar gitu, takutnya kan memang diharuskan terus menerus gitu kan, siapa tahu gitu. Cuma aneh juga sih, ini udah pengobatan tapi tidak ada yang ini. Nah itu nggak ada yang membuat jadi sehat kembali lah gitu. Tapi ngerasa kesakitan nggak? Rasa kesakitan katanya ya. Tapi si dia juga sih nggak sadar gitu. Cuman ketika udah normal capek gitu. Ketika udah nggak kerasukan nih, udah sembuh kerasukannya, ya dia lemes saja gitu, nggak bisa ngomong juga nggak bisa, suara jadi habis karena mungkin energinya yang terkuras mungkin. Padahal itu ada banyak orang juga bisa kerasukan. Waduh aneh. Oke, next dulu deh. Next. Belum diidiin. Selain pertengkaran, santet juga bisa membuat penghuni rumahnya jatuh sakit yang tadi ya. Bahkan ketika sakit tersebut diperiksakan ke dokter, penyakit itu tidak terdeteksi, sedangkan korbannya benar-benar merasa sakit tanpa tahu penyebabnya. Oh ya, ini udah apa ya? Udah pada tahu lah. Udah pada tahu. Yang ketujuh, makanan cepat basi. Nah ini nggak tahu sih. Selain penghuni rumah yang menjadi sasaran, rumah yang disantet juga ditunjukkan dari makanan yang mudah basi. Padahal masakan tersebut belum lama kamu hidangkan. Ini mah di rumahnya nggak ada kulkas. Bisa jadi. Hal ini sebaiknya diwaspadai jika membuka rumah makan, ada kemungkinan santet itu dikirimkan karena perasaan iri dalam persaingan bisnis. Oh, itu tuh sifat iri itu jangan. Saran buat kalian yang usaha ya tetap ke ini aja lah, ingat sama Tuhan gitu. Iya, yang pure aja gitu. Betul. Ya jangan seujonan juga lah. Nggak gitu, karena sesuatu yang didapatkan secara singkat, ya pasti singkat juga gitu. Ini kan misalkan buka warung gitu, terus tiba-tiba sepi. Wah ini mah disantet, kan nggak juga. Ya mungkin namanya juga usaha, ada laku, ada itulah pokoknya ya. Iya. Dan untuk para pedagang ya jangan tindakan yang cepat juga gitu, nggak usah. Ya pakai pengelari nggak usah lah menurut gue. Karena kalau kitanya berkualitas pasti nice itu. Kayak Kubis Podcast kan berkualitas. Tapi cenah eta ge. Nih yang ke-8 ada bau busuk. Bau busuk kayak mungkin kayak bangkai lah ya. Coba lu baca. Selain makanan yang cepat basi, tanda rumah disantet biasanya tercium bau yang busuk. Jika bau busuk itu disebabkan oleh bangkai, maka tidak lama kamu akan menemukan bangkainya. Dan setelah dibuang, maka bau busuk akan hilang. Sedangkan efek dari santet berupa bau busuk ini tidak diketahui sumbernya. Bahkan bau busuk tersebut muncul secara sering. Tapi ini juga 50-50 lah. 50-50 lah ya. Karena kan selalu ada bau-bau maya, kayak bau bangkai berit, tikus gitu. Banyak gak di rumah juga, ada lah di jalan, di mana, di kamar, di mana. Ya, dan biasanya juga sih bau bangkai tikus. Kalau tikusnya udah kita buang juga masih nempel lah ya baunya itu. Kan seperti itu. Ada yang di dalam lemari itu. Ya kemungkinan juga lah ini. 9. Rumah selalu kotor. Wah itu tara beberes. Ciri terakhir rumah yang disantet adalah rumah yang selalu tampak kotor. Padahal sudah dibersihkan, sudah dibersihkan juga kotor di asa anehnya. Gimana ini ya? Keberadaan makhluk gaib yang dikirimkan di rumah tersebut ini memang ditunjukkan untuk membuat penghuni rumah menjadi tidak nyaman. Salah satunya rumah dibuat selalu kotor. Kalau gua sih agak enggak ini ya, ini masuk akal sih. Tapi ya kemungkinan ya, siapa tahu ada yang mengalami ya. Dan sangat relate dengan 9 tanda-tanda tadi. Pada dicek kolom komentar ya. Betul sekali. Nah ini balik lagi ke saudara lu nih. Di rumahnya tuh selalu kotor nggak? Enggak juga, biasa aja kan. Ini mungkin kemungkinannya kecil ya. Kemungkinannya kecil. Takirnya emang biasa aja sih, gua juga mana-mana aja. Nah mungkin ini mah yang malas beberes ya. Jadi kayak kelihatannya kumuh dan banyak selamat kaca. Tapi ini saudara lu gitu,
Oke. Kali aja nih dari para kawan kumis ada yang tahu gitu harus kemana nih, atau itu tuh santet tipe apa sih gitu ya. Boleh lah dikasih tahu ya, karena Soalnya ini udah makin, ya bikin mengkhawatirkan ya. semoga kalau misalkan ada saran ya jadi bisa lebih baik gitu. Betul. Ya karena apa ya, kita kan ya cuma usaha lah ya, ikhtiar gitu. Soalnya gini ya, mau disebut enggak juga tapi ya yang ngerasain. Terus banyak juga yang ngomong kayak gitu. Ya kita mah sebagai manusia mencoba aja ya. Betul. Soalnya ke dokter juga kan sehat-sehat aja. Makanya ya cobain di lewat spiritual. Ya siapa tahu lah ya gitu. Namanya juga berusaha untuk menyembuhkan. Betul. Ya intinya buat para kawan kumis, jikalau mengenal atau tahu Kayak ustadz atau Ustadz, orang yang bisa menyembuhkan, boleh di kontak ya. kontak atau mungkin lewat kolom komentar juga boleh. Tuh. Nah ini pembahasannya ada lagi ya. Nah ini gua mau kirim ke sini, tapi mau di episode ini apa next? Next aja lah ya. Kasih ya soalnya. Udah. Ya udah, tapi ini gua kirim dulu. Oke. Aman? Nah, ya udah nanti kita ada pembahasan lagi ya. Oke, mungkin segitu aja lah ya. Betul. Dari kami Kumis Podcast, saya Andri. Saya Alda. Tunggu kami di episode Berikutnya.